Halo Sharklings, balik lagi di channel Sharkta for Garden. Ya, ini channel baru khusus untuk tanaman ya. Jadi Kokohyu nggak posting tanaman lagi di channel Kokohyu. Kali ini Kokohyu mau beres-beres satu tanaman nih. Ini udah panjang banget, udah berantakan kayak gini. Jadi kita mau stek sama pisah anakan sekalian. Ini Kokohyu bikin dua sesi sekalian ya. Ini ada sesi pisah anakan, itu ada anakan soalnya di sebelah sini, sama di atas ini ada numbuh tunas kayak gini. Ini mending kita pisah aja, tapi mungkin yang di atas nanti kita stek aja. Terus yang di bawah nanti kita split. Nah, karena udah tinggi banget, udah meliuk-liuk kayak gini. Ini gara-gara ketinggal ya, jadi udah makin tinggi tanamannya, makin nggak karuan kayak gini bentuknya. Jadi kita rapihin sekalian biar tambah banyak juga. Oke, untuk alat-alat sama bahan yang kita butuhin, kita butuh media tanam. Ini kita pakai mouse kayak gini, pot pastinya, TDS meter, nanti ada pisau sama pinset. Nah, cukup ini aja kayaknya. Nanti kita butuh gunting juga, tapi ya, sambil jalan aja kali ya, biar nggak lama. Kita mulai aja. Oh iya, sama air TDS rendah nanti buat nyiram tanamannya. Nah, Kokohyu buat proses pisah anakan agak beda kayak yang teman-teman yang lain kalau Kokohyu bilang sih, karena ada metode yang dipisah langsung dipotong dari situ, terus daunnya dipotong. Kalau Kokohyu daun sama trap yang masih bagus gini dibiarin aja. Terus nanti kita taruh langsung tancap di media. Habis itu kan biasanya kantongnya agak layu ya nanti kalau udah ditancepin. Nah, nanti kita isi air di kantongnya. Jadi kantong itu sebagai pengganti akar nantinya. Itu sudah sempat Kokohyu coba dan berhasil. Nah, ini Kokohyu mau coba yang keberapa kalinya, sekalian kita praktek aja. Ini ya teman-teman. Ini anakannya ada dua, ya ada dua. Ini kita copot dulu kali, tapi bisa nggak ya? Nggak deh. Sebenarnya enak nyetek dulu ya, jadi batangnya dipotong dulu, batang utamanya kita potong aja dulu. Ini ada bakal anakan ya teman-teman. Di sini banyak sih yang udah nongol tunas-tunas, apa calon-calon tunas baru, apalagi di atas itu udah ada yang sampai tinggi kayak gitu. Kita potong aja di sini kali. Ini pisaunya pastiin yang tajam ya teman-teman, karena ini tajam juga. Potong. Nah, ini udah batang utamanya udah kita potong, kita singkirin dulu. Jadi metodenya ada, bisa stek air ya teman-teman, bisa stek air, bisa stek kayak gitu. Kalau stek air itu bedanya cuman dia ditancepin di air sampai akarnya numbuh, terus nanti setelah akarnya numbuh baru dipindah ke pot. Kalau ini Kokohyu biasanya langsung ditancepin di media tanam. Atau mungkin kita mau praktek stek air sekalian ya, nanti mungkin ada beberapa batang yang kita praktekin di stek air ya. Kita nanti siapin botol kalau gitu. Oke, ini udah terapin sedikit. Nah, ini batang utamanya nanti bisa numbuhin tunas lagi ya teman-teman. Kita pisah di sini dulu. Yang ini kelihatan nggak? Oke, kita turunin dulu deh. Ini kita nggak recording di tempat yang banyak tanamannya ya, soalnya ini agak ribet buat proses split dan steknya. Oke, kelihatan. Nah, ini
di bagian sini kita nanti sayat, habis itu langsung kita tancepin aja. Ini kita siapin mouse di potnya dulu sekalian. Buat naruh mouse-nya bisa dicampur perlit ya teman-teman, cuman perlitnya lagi habis. Terus naruhnya jangan dipadet-padetin, jadi begini aja dulu, kasih space di tengah, nanti kita tancepin baru kita rapihin lagi. Kita bikin agak banyakan aja. Nah, ini kita potong dulu di sininya. Tadi udah ngeliat kan ini pangkalnya di sini. Kita potong yang hati-hati ya teman-teman. Motongnya agak miring begini. Pastiin pelan-pelan. Soalnya batangnya kalau udah tua ini biasanya keras, jadi bisa kepotong juga nanti, takutnya bakal. Nah, ini pisau ajaib Kokohyu serbaguna. Ini kita udah dapat satu anakan yang udah siap ditancepin. Ini kantongnya banyak yang masih seger. Ini hitungannya seger juga ya teman-teman. Ini bisa dikasih air nanti di kantong-kantongnya. Terus tapi mungkin sebaiknya yang di pangkal bawah ini kita potong aja, karena kita bakal susah nanti kalau ini nggak dipotong. Kita potong aja, karena yang di atas udah ada sekitar 2 atau 3 kantong lagi. Ini udah lama ya, udah umur tanamannya sendiri udah 2 tahun di Sartafor Garden. Oke, ini satu. Nah, mungkin kita nanti nancapnya begini. Ini potnya di sini. Nah, mouse-nya kurang loh. Kita ambil mouse lagi. Pastiin TDS-nya juga di bawah 50 ya kalau lagi proses pisah anakan atau stek, biar hasilnya bagus. Nah, ini kita bisa padetin yang di bagian pangkal batangnya aja. Terus nanti kita taruh di tatakan air ya teman-teman. Nah, ini udah proses kayak gini, ini udah selesai. Kita tinggal isi air di kantongnya. Kalau nanti udah layu kantongnya, ya, pasti layu sih karena ini dia nggak punya akar lagi. Terus kantongnya ini bisa buat pengganti akar sementara buat dia nyari nutrisi, biasanya sih air ya. Kalau buat dikasih makan atau enggak itu terserah kalian. Cuman Kokohyu biasanya nggak ngasih makan dulu, cukup air aja. Ini ya teman-teman, jadinya kayak begini. Nah, ini proses pisah anakan pertama. Nanti yang satu, nah mungkin sambil kita cepetin aja biar Kokohyu nggak banyak ngomong juga. Yang udah kita taruh sini. Ini tinggal satu. Kita taruh sini nih, batangnya kita potong dulu. Sebenarnya bisa langsung ditancap di pinggiran-pinggiran sini juga ya teman-teman, cuman ini karena medianya beda, jadi Kokohyu lebih milih pakai mouse biar hasilnya bagus juga karena kandungan airnya banyak. Ini kita potong lagi pelan-pelan, hati-hati. Kelihatan ya, maaf. Ini dia. Nah, kita udah dapat satu lagi. Ini kantongnya belum buka ya teman. Ini nggak masalah, pasti dia nanti ngebuka. Ini kita cuman punya 2 kantong berarti. Yang ini nanti kita potong.
Oke. Ini kita satu kantong masih bagus. Biasanya Kokohyu milih yang kantongnya udah 2, tapi karena ini dipangkal banget, jadi dipotong aja. Kekurangan dari teknik ini sih, kita harus kontrol kira-kira sehari 2 kali ya, atau sehari sekali. Itu kalian pastiin air di kantongnya itu penuh, terus tanamannya nggak layu, jadi bisa mempercepat proses pengakaran. Ini kita udah siapin lagi. Oke, mouse-nya kurang. Kokohyu lupa ya, nggak ngitung seberapa dalam batangnya. Kalau tadi dikira-kira udah pasti ketahuan. Ini kalian bisa pakai pot kecil, bisa pakai pot gede ya. Kalau Kokohyu biasanya pakai yang segini. Buat teman-teman yang pengen main ke rumah, bisa search di Google Map Sarktavor Garden. Nanti kalian kalau misalnya mau beli tanaman atau misalnya mau tanya-tanya atau gimana, itu boleh. Nah, ini udah cukup karena tanamannya nggak jatuh, berarti udah aman. Yang penting tanamannya nggak jatuh. Cukup buat nopang pangkal batangnya aja, nanti tumbuh akar dari situ, teman-teman. Ini kita satuin sama yang tadi, terus kita tinggal stack yang lain. Oke, ini kita udah nggak pakai, kita singkirin dulu. Nah, ini dia teman-teman, berantakan banget nih, segini panjang. Nah, biasanya kalau orang nyetek ya, itu ambil sekiranya 2 atau 3 ruas baru ditancepin. Ini Kokohyu bakal ambil dari mana ini enaknya ya? Ini Kokohyu bakal potong di sini mungkin nanti, teman-teman. Kokohyu potong di sini, ini buat yang paling atas ya, karena ini batang paling atas. Kokohyu potong di sini, ini ada 1 2 3 4 5 4 ruas. Kita potong aja sekalian. Potongnya biasanya sih ya miring, nggak datar. Potong. Sorry kalau kualitas videonya jelek, nih Kokohyu juga lagi bingung kalau bikin konten tanaman kayak gini gimana. Oke, kita udah dapat 1 segmen. Aduh, ini ada yang ngelingkar di sini. Wah, ini calon kantong upper nih, teman-teman. Ini mungkin kita potong aja kalau misalnya agak ganggu. Nah, ini kantong upper ini kalau misalnya nanti kita split atau stack, biasanya dia balik lagi ke lower, teman-teman. Balik lagi ke kantong biasa, kantong anakan lagi. Oke, ini kita udah dapat ya, udah dapat 1. Nih, kelihatan. Nah, ini nanti sama kalau misalnya ada kantong yang ngebuka, nanti kita isi air dari kantongnya. Ini ada 1 kantong upper yang terakhir yang belum ngebuka, pasti nanti ngebuka. Terus kita isiin air di kantongnya ini seperti biasa. Ini karena agak dalam, jadi kita bisa tancepin di potnya langsung. Terus nanti ditaruh di tempat yang agak tinggi, jadi biar dia bisa ini ya, teman-teman, bisa dikasih air.
Nah ini karena batang atas jadi agak berat. Kalian bisa sanggah juga pakai entah lidi atau apapun, bisa pakai kawat juga. Aduh, pokoknya lapar teman-teman. Oke, ini kita udah bisa jadi satu. Ini sementara kayak gini dulu. Kita mungkin potong-potong dulu aja ya batangnya. Nah, kita singkirin deh. A few moments later. Ya kekurangannya ya metode stek koko hijau yang kantongnya dibiarin itu yang pasti dia makan tempat ya teman-teman, karena daunnya udah lebar-lebar begini. Oke, ini udah beres, bisa dipakai. Jangan terlalu kena sinar matahari banyak-banyak dulu karena dia masih proses adaptasi lagi buat bikin anakan, dan ini prosesnya agak lumayan lama. Ini kita tusukin lagi, kita tancepin lagi. Udah teman-teman, gitu doang sih, nggak terlalu ribet juga. Yang penting yakin teman-teman. Ada banyak teman-teman yang takut nyetek atau takut nyeplit itu karena nggak yakin, takut tanamannya nggak hidup lagi atau kayak gimana. Itu jangan khawatir, karena ini tanaman kantong semar apalagi kalau udah gede begini itu daya hidupnya tinggi teman-teman. Nah ini yang terakhir, terapihin. Oke, udah siap. Ya jadinya begini ya teman-teman, agak berantakan, agak banyak. Kita rapihin nanti aja. Sekalian kita taruh di pot. Mungkin segitu dulu. Aduh. Nah, buat tanaman yang buat batang yang bengkok begini lebih baik nanamnya juga agak miring ya teman-teman, soalnya nanti kalau ini rawan jatuh, rawan patah, rawan jatuh lagi. Jadi dimiringin aja lebih aman lah. Oke, ini tadi yang di stek. Terus ini yang di jatuh. Ini yang dipisah anakan teman-teman. Oke, mungkin segini dulu video dari Koko Hijau kali ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa drop di bawah. Kalau kalian mau main-main ke tempat Koko Hijau juga boleh. Kalian bisa ke Google Map, cari di Google Map Sarta for Garden. Oke teman-teman, segitu dulu video dari Koko Hijau kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.